Menariknya, entitas yang dipimpin oleh John Olive Marquez ini bukan sekedar agensi talent scout biasa. Mulai tahun 2026, ORS secara resmi mengambil alih kepemilikan junior talent team dari Dorna. Ini adalah manuver dapur balap yang sangat krusial untuk kita bedah secara mendalam. Langkah John Olive mengakuisisi struktur junior talent team mengubah peta permainan. Ini berarti mereka tidak hanya memiliki agen yang mencarikan kontrak, tetapi mereka berada di dalam ekosistem yang utuh. Impactnya, Olive Racing Service atau ORS memiliki kontrol penuh terhadap motor, teknisi, dan setup tim di kelas feeder, yaitu Moto Junior dan Moto3. Untuk Veda Ega pertama yang sedang meniti tangga di Moto3 reguler berada di bawah OLR, berarti dia sedang berada di jalur tol karena agensinya adalah pemilik tim di kelas Moto Junior sendiri. Di bawah naungan Olive Racing Service atau ORS, Mario Aji dan Veda Ega Pratama memiliki hak-hak strategis yang mungkin sulit didapatkan jika bergerak secara mandiri. John Olive adalah sosok dengan koneksi luas di KTM, Honda, hingga Dorna. Hak pembalap di sini adalah mendapatkan leverage politik saat negosiasi naik kelas atau perpindahan tim di masa depan. Dan ORS juga berhak mengelola citra mereka. Namun pembalap berhak atas transparansi kontrak sponsorship, terutama mengingat dukungan masif dari Astra Honda Motor yang kemungkinan besar tetap menjadi mitra strategis dan menjadi bagian dari principal team dalam skema ini. Sebagai pengelola, Olive Service atau SL memiliki kewajiban moral dan profesional yang sangat berat terhadap dua pembalap Indonesia ini. John Olive wajib menempatkan mentor berkualitas mengingat rekam jejaknya di struktur Ajo dan KTM. Standar ini seharusnya tidak perlu diragukan. Dan salah satu tantangan terbesar pembalap Asia adalah homesick dan adaptasi budaya. ORS wajib memastikan lingkungan tinggal dan pelatihan fisik di Spanyol tetap kondusif agar performa di lintasan tidak terganggu. Serta Olive Racing Service harus mampu memetakan kapan Veda Ega Pratama harus naik dari Moto3 reguler dan bagaimana Mario Aji harus dipertahankan atau dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi jika performa keduanya memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perlu diingat, berada di manajemen profesional seperti ORS berarti tekanan hasil akan lebih nyata. John Olive dikenal sebagai sosok yang sangat mengedepankan performa. Kewajiban pembalap adalah memberikan hasil maksimal karena ORS mempertaruhkan reputasi strukturnya di hadapan Dorna dan sponsor global. Secara umum, baik Veda Ega Pratama dan Mario Aji memang berasal dari struktur penjenjangan pembalap milik Astra Honda Motor, yakni Astra Honda Racing School, dan pernah jadi bagian Astra Honda Racing Team. Dan saat Veda Ega Pratama dan Mario Aji sudah under manajemen dari ORS ini, posisi Astra Honda Motor masih krusial dan sangat penting, namun tidak lagi secara langsung mengurusi kehidupan kedua pembalap ini sepanjang Grand Prix. Kedudukan Astra Honda Motor ini lebih menjadi bagian dari prinsipal yang berkaitan dengan Honda Motor dan atau HRC. Walau tidak in touch langsung, AHM tetap memantau dan dilibatkan dalam hal-hal spesifik secara langsung. Oleh sebab itu, Astra Honda Motor bisa saja memperoleh jalur emas dalam meminta tim untuk memberikan kesempatan kepada Veda Ega Pratama dan Mario Aji diwawancara secara online oleh media, blogger, dan vlogger seperti yang sempat kejadian sebelum race weekend seri Amerika. Kepemilikan junior talent team oleh ORS di bawah John Olive Marquez adalah berkah bagi Mario dan Veda Ega Pratama. Ini adalah bentuk profesionalisme manajemen yang selama ini sering menjadi titik lemah pembalap Asia. Beberapa pembalap Indonesia lain seperti Aldi Setia Mahendra juga melakukan pola manajemen serupa walaupun dengan agensi yang berbeda. Mario Aji dan Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap titipan atau pembalap sponsor, melainkan bagian dari struktur bisnis balap yang serius. Jika sinergi antara ORS, Honda Motor, HRC, AHM, dan kedua pembalap ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin kita akan melihat pembalap Indonesia reguler naik podium di kelas Grand Prix dalam waktu dekat.
Sebuah rasa frustasi dialami oleh pembalap Leopard Racing Adrian Fernandez dalam seri ketiga Moto3 2026. Adrian Fernandez untuk pertama kalinya mampu finish di posisi 5 besar pada balapan Moto3 Amerika Serikat 2026. Walau sebenarnya kompetitif sejak awal musim, Adrian Fernandez finish di posisi kelima pada balapan MotoGP Amerika di Circuit of the Americas, Amerika Serikat pada Minggu 29 Maret 2026. Peningkatan ini menghadirkan secercah harapan setelah performa kuatnya sejak awal musim tidak berakhir dengan hasil terbaik. Pada seri pertama di Thailand, Fernandez bersaing untuk posisi ketiga tetapi gigit jari karena finish di posisi ke-6 di belakang Vedega Pratama yang debutan. Sedangkan pada balapan berikutnya di Brasil yang harus diulang karena red flag, Fernandez finish di posisi ke-8 setelah sempat mengisi urutan kedua. Lagi-lagi posisi Fernandez melorot. Dia disalip oleh Vedega Pratama sampai rekan setimnya sendiri yang lebih muda, Guido Pini. Adrian Fernandez sendiri merupakan salah satu veteran di Moto3 karena sudah melakoni balapan debut sejak 2020. Tak cuma berpengalaman, Fernandez muda juga membuktikan dirinya cepat. Di antara penunggang Honda, musim lalu Fernandez menjadi pembalap terbaik di klasemen serta menyumbang satu dari dua kemenangan pabrikan sayap emas di tengah dominasi KTM. Posisi kelima pun bisa terasa mengecewakan mengingat Fernandez sempat bersaing untuk podium teratas pada awal balapan. Fernandez sempat menempel Maximo Coiles selaku favorit juara walau lagi-lagi perlahan posisinya turun. Fernandez harus puas finish di posisi 5 dan tertinggal hingga 8 detik dari pembalap yang finish posisi keempat. Padahal persaingan di depan sudah berkurang dengan absennya David Almanza yang cedera serta kecelakaan Vedega Pratama yang menyeret Joel Esteban. Pembalap Red Bull KTM Tech3 Rico Salmela memangkas jarak poinnya dari Vedega Pratama pada klasemen debutan terbaik Moto3 2026. Pemuda asal Finlandia tersebut berhasil mengamankan tempat ke-6 dalam sesi balapan Moto3 Amerika Serikat 2026. Panen poin di Circuit of the Americas, Rico Salmela meroket ke posisi 10 dalam klasemen Moto3 2026 atau ketiga pada klasemen debutan terbaik. Salmela memangkas jarak poin atas Vedega Pratama dari yang semula 17 menjadi hanya 7 poin. Dan sebagai tambahan informasi, Vedega Pratama tetap berada di puncak klasemen debutan terbaik Moto3 2026 meski gagal finish pada seri Amerika. Di balik poin yang didapatkan, Rico Salmela mengaku harus berjuang sangat keras. Petualangannya di Circuit of the Americas semula berjalan tidak mudah, khususnya saat jalani sesi praktis. Namun hebatnya Rico Salmela sukses keluar dari situasi buruk tersebut dan mengamankan starting grid ke-9. Dia pun melanjutkan tren positif pada sesi balapan, kendati sempat kehilangan kenyamanan di atas sepeda motornya. Dan akhirnya Rico Salmela menutup perjuangannya dengan perasaan yang sangat puas. Kini saatnya istirahat sebelum beres. Waktu jika dimanfaatkan dengan baik tidak akan pernah sia-sia dan hasil mungkin datang pada saat yang sangat tepat. Dan sekian video hari ini. Akhir kata Seri Doro Suprado Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.